Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar bersama di tema 1, subtema 1 di MUPEL IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, kemudian bernafas, tumbuh, kemudian mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya, kemudian berkembang biak, serta beradaptasi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Nah, tumbuhan juga ternyata terdapat berkembang biak loh. Nah, caranya ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah perkembangan yang dihasilkan tanpa pembuahan sel kelamin betina pada tanaman oleh sel kelamin jantan. Nah, sedangkan generatif kebalikannya, perkembangan yang dihasilkan dari pembuahan sel kelamin betina pada tanaman oleh sel kelamin jantan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita coba fokus dulu dengan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatifnya ya. Oke, generatif artinya perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Nah, ternyata tumbuhan itu juga memiliki alat perkembangbiakan yang berupa bunga. Nah, sedangkan bunga tersebut disebut lengkap apabila bunga memiliki alat jantan yang berupa benang sari dan alat betina yang berupa putik secara bersama-sama di dalam satu organ. Nah, kemudian ada istilah penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Oke, kita perhatikan apa sih bedanya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap, contohnya bunga bakung dan bunga sepatu. Terlihat jelas di tengah-tengahnya itu ada putik dan benang sari. Nah, sedangkan bunga tidak lengkap itu seperti bunga kamboja dan bunga kelapa tidak memiliki organ yang terdapat pada bunga lengkap. Nah, kita sekarang pelajari macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Ini terjadi pada satu bunga. Oke. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Ini terjadi di dalam satu pohon terdapat 2 bunga atau lebih. Dia terjadi penyerbukan antara bunga yang terdapat di dalam satu pohon. Kemudian ada penyerbukan silang. Ini terjadi antar 2 pohon, yang mana setiap pohon ada bunga namun sejenis. Ya. Kemudian ada penyerbukan bastar. Ini penyerbukan antar 2 pohon dan beda jenis. Ya, antar 2 bunga atau 2 pohon yang beda pohon dan beda jenis. Oke. Nah, sekarang ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, vegetatif itu apa? Vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif itu tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, contohnya kita bisa perhatikan pada gambar di samping Ustadz ini ya. Secara alami ada yang melalui spora, contohnya seperti tanduk rusa, tumbuhan paku, suplir, jamur. Kemudian ada akar tinggal seperti kencur, kunyit, lengkuas, temulawak, dan seterusnya. Kemudian ada melalui umbi lapis, bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Kemudian ada bunga bakung. Bisa juga melalui umbi batang seperti gembili, ubi jalar, kemudian kentang dan gadung. Kemudian ada melalui umbi akar seperti ubi kayu atau singkong. Kemudian wortel, dahlia, bengkoang. Kemudian ada secara geragih seperti semanggi, rumput teki, arbei, kemudian pegagan, bisa juga stroberi. Nah, sedangkan yang secara buatan ini ada 5. Yang pertama mencangkok, kemudian okulasi, kemudian sambung, kemudian stek batang. Yang kelimanya ketutup ya. Yang kelimanya itu secara merunduk. Merunduk itu seperti geragi, tapi dipaksa, gitu ya. Adanya. Oke, sekarang Ustadz kasih tugas, silakan dikerjakan. Hanya 2 saja.
Pertama, tuliskan bagian-bagian yang ada pada bunga sempurna. Oke, kemudian yang kedua, tuliskan juga fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Oke, baik. Cukup yang kita pelajari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kemudian absen juga di Google Classroom kita. Sholat tepat waktu, tambah hafalan, tilawah, bantu orang tua, kemudian jaga kesehatan selalu. Terima kasih, kita akhiri dengan bersama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.